Shalom, selamat bergabung dengan Sekolah Sabat 5 Menit bersama GMHK Menteng. Saudaraku, sepanjang 1 triwulan ini kita telah mempelajari suatu pelajaran yang sangat baik, bagaimana akhir daripada dunia kita ini, di mana akan ada suatu peperangan yang sengit antara kuasa kegelapan dan kuasa Tuhan, di mana kuasa kegelapan dengan agen-agennya akan membuat suatu peristiwa-peristiwa yang sangat menyedihkan, peristiwa yang sangat menakutkan, di mana umat-umat Tuhan akan diadakan suatu pemaksaan untuk menuruti hal-hal yang bertentangan dengan firman Tuhan. Namun menjadi pertanyaannya ialah, apakah ini benar-benar menjadi suatu kenyataan? Saudaraku, bila mana Anda mempercayai firman Tuhan, Alkitab itu adalah benar-benar dari Tuhan, maka itu akan menjadi suatu kenyataan yang pasti dan akan terjadi di dalam dunia kita ini. Yang menjadi perhatian kita ialah bagaimana kita mempersiapkan diri kita untuk menghadapi segala situasi yang akan terjadi itu. Maka pelajaran kita sepanjang 1 minggu ini diberikan judul Bersinar dengan Kemuliaan Allah. Artinya bahwa kita harus menyatakan kemuliaan Allah di dalam kehidupan kita. Ayat hafalannya di dalam Wahyu 18 ayat 1, firman Tuhan berkata, "Kemudian daripada itu aku melihat seorang malaikat turun dari surga. Ia mempunyai kekuasaan besar di bumi menjadi terang oleh kemuliaannya." Bahwa kenyataan ini akan menjadi terjadi, bahwa dunia kita ini akan dipenuhi dengan kemuliaan Tuhan, terang Tuhan. Maka sebagai umatnya, kita harus mempersiapkan diri untuk peristiwa yang akan terjadi itu. Bagaimana kita mempersiapkan diri? Firman Tuhan, pelajaran kita katakan kita harus waspada. 1 Tesalonika 5 ayat 6 berkata, "Sebab itu baiklah jangan kita tidur seperti orang-orang lain, tetapi berjaga-jagalah dan sadar." Paulus memberikan informasi penting mengenai krisis yang terakhir. Kita cukup tahu tentang tanggal peristiwa. Krisis akan datang secara tidak terduga. Kami tidak akan terkejut. Kami adalah anak-anak terang. Kita harus waspada. Bagaimana kita waspada? Seperti yang Yesus katakan, kita siap melalui doa, berdoa tanpa henti. Yang kedua, bagaimana kita waspada, bagaimana kita menghadapi krisis yang akan datang itu? Kita harus mengetahui kebenaran. Wahyu 8 ayat 32 berkata, "Dan kamu akan mengetahui kebenaran, dan kebenaran itu akan memerdekakan kamu." Setan telah memperkenalkan banyak kebohongan di gereja selama berabad-abad. Kita harus mengekspos mereka. Dia memperkenalkan beberapa kebohongan itu sebagai dasar doktrin gereja yang mula-mula. Reformasi mengembalikan fokus kepada Alkitab, tetapi beberapa kebohongan itu tidak tersentuh pada abad ke-19. Spiritualisme mulai berperang. Itulah sebabnya pada saat ini kita harus menyatakan kebenaran, mengetahui kebenaran, dan hidup di dalam kebenaran. Lalu bagaimana kita lagi waspada? Ialah bahwa kita harus menerima kuasa. Wahyu 18 ayat 1 katakan, "Kemudian daripada itu aku melihat seorang malaikat lain turun dari surga. Ia mempunyai kekuasaan besar di bumi menjadi terang dan kemuliaannya." Kita harus menerima kuasa dari Kristus untuk menyanggupkan kita dalam menjalankan misi yang Tuhan berikan kepada kita. Sehingga demikian, bila mana kita hidup dalam semua kebenaran itu, maka siapa yang akan menang?
Tuhan akan dipermuliakan. Allah kita itu Allah yang akan dipermuliakan di dalam segala sesuatu. Karena tujuan setan ialah mengambil kemuliaan itu. Tapi bila mana kita tetap waspada dan setia kepada Tuhan, maka Allah dipermuliakan dalam hidup kita. Lalu yang kedua ialah bahwa anak domba itu akan disembah, dimuliakan, yaitu Yesus Kristus. Dia akan menjadi raja di atas segala raja. Yesus yang selalu dihina, diejek, tetapi pada saat kemuliaan itu, kebenaran itu menjadi suatu kenyataan menguasai dunia kita ini, maka anak domba itu akan senantiasa dipermuliakan. Jadi kita harus waspada, kita harus berjaga-jaga bahwa peristiwa itu akan menjadi kenyataan. Terima kasih telah bergabung dengan Sekolah Sahabat 5 Menit bersama GMHK Menteng. Sekolah Sahabat yang bersemangat, bersahabat, semua terlibat, jangan terlambat.